kalau Anda sholat merasa di hadapan Allah dan merasakan sedang situasi, demi Allah saya katakan, kualitas sholat kita akan beda dengan kualitas biasa-biasa. Sekarang kenapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena merasa Allahnya jauh. Merasa aman atau enggak mobil saat diparkir, motor saat disimpan, lewat makanan belum sempat beli, rasa lapar yang tertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan, aspek yang ketiga. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pembahasan yang melekat pada kalimat di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa wujuhul i'rab? Ya, aspek gramatikal bahasa yang ada di sini yang berpengaruh pada kehidupan kita secara fikih. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari? Ikhtalafal mufassiruna fi iyyaka. Para ahli tafsir berbeda pendapat, punya keragaman pandangan, menilai posisi kalimat iyyaka dalam kalimat yang tersambung dengan na'budu dan nasta'in. Kan sebelum kalimat na'budu dan nasta'in ada kalimat iyyaka, ya. Nah, posisinya di ilmu i'rab itu sebagai apa? Ya, nanti di i'rab itu Bapak Ibu sekalian, misal ada fi'ilkah kata kerja, ada fa'ilkah, ada maf'ulkah, ada halkah, gitu kan? Ya, paham? Tidak. Baik ya, nanti kita praktekkan baru mengerti insyaallah. Ya, nanti itu di pelajaran bahasa Arab, ya, itu di kaidah. Posisinya apa ini? Dan kalau sudah tahu posisinya, kita bisa paham maknanya apa. Kalau sudah mengerti maknanya, kita akan paham bagaimana cara mengamalkannya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kaidah yang digunakan kaidah bahasa Arab. Jadi jangan sampai memahami Al-Quran pakai kaidah bahasa Indonesia, tidak akan nyambung. Ya, tidak akan nyambung. Karena itu pakai kaidah bahasa Arabnya. Di kaidah bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu nahwu. Di cabang ilmu nahwu ada namanya i'rab, untuk mengetahui perubahan kata dan penempatannya. Kalau posisi ada di depan, maksudnya ini. Kalau di belakang, maksudnya ini. Kalau harakatnya fathah, maksudnya ini. Kalau dia dhammah, maknanya seperti ini. Kalau sudah paham maknanya, maka ada petunjuk begini cara mengamalkannya. Itu akan terasa kenikmatannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ya, kita lihat. Ikhtalafal mufassiruna fi iyyaka. Para pakar tafsir memiliki keragaman pendapat tentang posisi iyyaka dalam hal i'rab, ya. Sebelum kalimat na'budu juga nasta'in. Masih ingat di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita mengucapkan na'budu, kita ucapkan iyyaka, kan? Iyyaka na'budu. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau kita urai asal kalimat ini, itu seperti apa posisinya? Di sini setidaknya ada dua pendapat yang paling utama. Dan nanti saya akan uraikan kedua pendapat ini, sesungguhnya seluruhnya akan mewakili keluasan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya menilainya bukan pendapat, justru itulah mukjizat lafaz Al-Quran yang memiliki makna yang luas. Ditafsirkan dari sudut manapun akan menjangkau setiap sudut-sudutnya. Sesuai dengan apa yang bisa kita amalkan, sesuai dengan kemampuan yang bisa kita raih. Ya, makanya nanti ketika Al-Quran itu diturunkan, pernah saya sampaikan di awal mula pembahasan, kan cara bacanya bisa beragam kan? Yang nggak bisa baca A pakai E imalah. Jadi wadduha bisa dibaca wadduhe. Ya, jadi bukan pendapat, tapi keluasan yang diberikan sesuai kemampuan hamba untuk mengucapkannya. Maka orang yang nggak bisa baca A, bisa baca pakai E. Dan makna tidak berubah. Wadduha dengan wadduhe, maknanya sama. Ya, sama dengan sepeda, dengan sepeda. Sepeda benda itu juga. Sepeda itu juga. Jelas ya? Nah, maka ini bukan keragaman sekedar gam atau warna yang berbeda, tapi kemudahan yang Allah berikan sebagai hikmah sehingga ada kesanggupan saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Jelas? Baik. Bagaimana pendapat yang dimaksudkan? Fadhahabal muhaqqiquna ila annahu dhamirun munfasilun mansubun bil fi'li ba'dahu wa asluhu na'budu. نعبدك ونستعينك فلما قدم الضمير المتصل أصبح ضميرا منفصلا
wal kafi lil khitabi wa la mawdu'a laha min al i'rabi. Paham? Tidak. Asal dari kata iyyaka, perhatikan, nanti saya sambungkan ke ilmu balaghah. Ya, awas kita pada ilmu dulu ya, supaya nanti teorinya kita pahami dengan argumentasi yang kuat. Jadi dasar ilmunya jelas. Asal kalimat ini, kalau di bahasa Arab standar, di luar Al-Quran, kalimatnya begini asalnya. Na'buduka. Na'buduka. Ya. Yang ini asalnya nasta'inuka. Gini asalnya. Ka-nya di sini. Ka ini asalnya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Di kata kerja. Na'budu, kami beribadah. Sholat, menyembah. Nasta'in, kami minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka diganti dengan dhamir, kata ganti. Ya, ka, kepadamu ya Allah. Ditarik menjadi kata kedua untuk menghadirkan di hadapan kita seakan-akan kita diawasi. Ini yang disebut dengan ihsan. Makanya saat mengucapkan kalimat ini, rasakan Allah mengawasi kita persis saat sholat. Ini yang jarang orang lakukan. Jadi begitu Anda mengatakan begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asal kalimatnya, na'buduka ya Allah, nasta'inuka. Ka-nya itu engkau. Saya mau katakan begini, kalau engkau, Anda, itu artinya, maaf, kata kedua, pertama atau ketiga? Kedua. Pertama saya, dhamir mutakallim. Kedua, Anda, kamu. Ketiga, dia. Perhatikan, saya, kamu, dia. Kata kerja pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu, engkau. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Jelas sampai sini? Baik, kalau saya sebutkan, fokus ini. Dia, mereka, orangnya ada di sini nggak? Tidak. Kita tunjuk pada yang jauh kan? Dia nggak ada di sini. Kalau kita hadirkan dia, kedekat kita di sini, maka saya katakan orangnya ada di depan Anda, kamu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang begini. Kalau kita sedang membicarakan sesuatu, lebih terasa mana? Orangnya ada atau nggak ada di hadapan kita? Dia itu orangnya baik banget. Dia masih nggak ada. Tapi saat ada di hadapan, gestur bisa berubah. Anda, Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan Anda kelemahan, kebaikan-kebaikan, kemuliaan. Ada di hadapan, jadi banyak. Dan apa yang kita ucapkan pun, karena orangnya ada di hadapan kita merasa terawasi dengan itu. Sehingga tak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti. Tak mungkin kita keluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, karena orangnya ada. Jelas? Nah sekarang, ketika diganti menjadi ka, iyyaka na'buduka, nasta'inuka. Kenapa kata gantinya dijadikan ka? Untuk memberikan pesan kepada kita, saksikan dan rasakan saat kita membaca itu dalam sholat, kita itu di hadapan Allah melihat kita. Walaupun kita tak melihatnya. Itu yang dimaksud di hadis Muslim nomor hadis ke-8 dengan sikap ihsan. Anta'budallaha, dari kalimat na'budu. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Kalau Anda sedang ibadah, rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Anda berhadapan dengan Allah, walaupun tak mampu Anda menatapnya, rasakan ditatap oleh Allah. Jadi kalau Anda sholat merasa di hadapan Allah dan merasakan sedang diawasi, demi Allah saya katakan, kualitas sholat kita akan beda dengan kualitas biasa-biasa. Sekarang kenapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena merasa Allahnya jauh. Karena nggak merasa dilihat Allah. Merasanya dikejar-kejar proyek. Merasanya itu seakan imamnya bacaannya panjang, kapan selesai. Ya. Merasa aman atau enggak mobil saat diparkir, motor saat disimpan, lewat makanan belum sempat beli, rasa lapar yang tertahan. Itu yang terasakan, sehingga kehadiran ayat yang tadi dimaksudkan gak nampak di hadapan kita. Nah ini asal kalimat dari kata iyyaka ini na'buduka. Ka-nya ini berbentuk objek yang diibadahi. Nah, ini kalimat ini, kalau kafnya dipindah, yang tadinya menyatu disebut muttasil. Pernah dengar mad wajib muttasil? Pernah dengar? Muttasil artinya menyatu. Ini menyatu.
Kalau kita pindahkan ke depan, ka-nya dikedepankan. Maka kalau ka dikedepankan, dalam kaidah bahasa Arab mesti masuk iya sebelum ka. Karena dia akan berubah dari muttasil menjadi munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah dari kalimat sebelumnya, nggak bisa disambung lagi. Fokus, fokus. Ini muttasil, bisa disambungkan. Na'buduka, karena dal nggak bisa nyambung, maka terputus di sini. Tapi ini tetap nyambung. Nasta'inuka, karena nun bisa masuk ke kaf, maka ini nyambung begini. Disebut muttasil, bisa nyambung. Kalau kita ingin pindahkan kafnya ke depan sebelum nasta'in, ke depan sebelum na'budu, maka kaf ini tidak akan bisa nyambung ke depannya secara kaidah. Karena tak bisa nyambung, disebut munfasil namanya. Untuk membedakan dengan muttasil, maka tambah iya di depannya. Maka iya, di kaidah bahasa Arab disebut domir munfasil namanya. Nih, memindahkan kaf ini ke depan kalimat, karena pindah ke depan ditambahkan iya di depannya. Paham sampai sini? Nah, yang penting kita pahami, kenapa mesti pindah ke depan? Kan di belakang juga bisa. Maka untuk membaca ini, ilmunya muncul ilmu yang ketiga, disebut ilmu balaghah. Ada nahu, ada sharaf, ada balaghah. Dibaca pakai bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda namanya balaghah. Balaghah. Ya. Di ilmu balaghah ada 3 cabang ilmu. Pertama ma'ani, kedua bayan, badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai saat diungkapkan. Apa kata-kata yang tepat saat akan kita berucap, tergantung objek di hadapan kita siapa. Kepada anak kecil, bagaimana kalimatnya. Kepada remaja, seperti apa kata-katanya. Kepada orang dewasa, seperti apa untaian katanya. Itu ma'ani namanya, diksinya. Kalau katanya sudah ada, bagaimana merangkainya supaya jelas diterima. Itu bayan namanya. Bayan. Contoh, saya ingin katakan kepada Bapak saat kita akan memulai sholat, Pak, tolong luruskan safnya. Pilih kalimat. Supaya dengan kalimat itu, benar siapa yang akan kita tuju. Anak kecil, luruskan. Ya, remaja, Mas, tolong luruskan. Orang tua, Pak, mohon maaf, bisa diluruskan? Kan nggak mungkin kita gunakan ke bapak-bapak, tolong luruskan. Anak kecil, maaf, Mas, tolong luruskan. Nggak mungkin kan? Nah, ketika memilih disebut dengan ma'ani, ketika menyampaikan supaya jelas disebut dengan bayan. Ada yang ketiga namanya badi'ah. Badi itu ilmu bagaimana menghias kata supaya saat disampaikan orang enak menerimanya. Dia jangan sampai jelas tapi nggak ngenakin. Pak, tolong lurusin ya. Apa nggak paham juga Bapak? Kan nggak enak. Ya, nah ini disebut badi ya namanya. Ya, Anda mau melamar seseorang dengan kalimat di Arab sering menggunakan badi'an. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai bapak mertua, memang saya ini tak seperti kelihatan ahli surga Firdaus seperti ada yang dikehendaki di rumah Bapak. Tapi saya pun tak kuat berpisah dengan anak Bapak seperti berada di neraka jahanam. Saya tahu saya banyak punya kekurangan, tapi saya pun paham Bapak bisa memaafkan kekurangan saya. Catat tuh. Ya. Nah, itu badi ya namanya. Ya. Mama cantik deh kayak rembulan. Itu masih bayan. Bulan pun kalah oleh aura pesona mama. Itu baru disebut dengan badi. Jelas ya? Papa malam ini mau kemana? Ke hatimu, badi. Jelas? Nah ini, praktek ini, kalau Anda temukan di Al-Quran, itu banyak. Ini menggunakan balaghah. Ketika kaf pindah ke depan dan berubah menjadi iyaka, di ilmu balaghah disebut dengan taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir. Taqdim mengawalkan sesuatu. Ta'khir mengakhirkan sesuatu. Kalau ada kata ganti kemudian muttasil diawalkan menjadi munfasil, di ilmu takdim di balaghah disebut dengan ikhtisas namanya. Ikhtisas. Apa itu ikhtisas? Ikhtisas itu secara singkat lebih dari kata khas. Ada khas, ada ikhtisas, itu beda. Kalau khas sesuatu yang spesial, khusus.
Tapi kalau ikhtisas, berusaha menjadikan sesuatu ini khusus, spesial. Yang ini saja, bukan yang lain. Saya ulang. Khas, spesial. Khusus. Kiai khas, kiai spesial. Khusus. Gak sama dengan yang lain. Tapi kalau ikhtisas, berusaha menjadikan yang ini spesial, khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau Anda ingin mengkhususkan sesuatu dan fokus pada yang ini saja dan menepikan yang lainnya, maka dalam ilmu balaghah disebutkan kaidah ikhtisas. Di antara caranya, robahlah domir muttasil menjadi munfasil. Ka menjadi iyaka. Jadi ketika ka dijadikan iyaka dan Allah menyampaikan kalimatnya bukan ka tapi iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, maksudnya berlaku hukum ikhtisas. Jadikanlah ibadahmu itu, kerjakan spesial hanya untuk Allah saja. Khusus. Tepikan yang lain. Jadi kalau sedang sholat, yang lain tepikan. Udah hilangkan aja, nggak usah masuk ke benak kita. Motor, hilangkan udah. Ya, mohon maaf, sendal, hilangkan. Mobil, hilangkan. Tolong catat kalimat saya, jangan dipotong ya. Maksudnya bukan hilangkan hilang. Ya, ya. Dalam benak kita hapuskan, jangan munculkan. Ya, jangan munculkan. Ya, motor, apa kan? Kunci, apa kan? Mobil, istri. Nah, ya. Maksudnya jangan muncul di benak kita. Udah, habiskan. Iyaka ikhtisas. Jadikan semua apa yang akan kita ucapkan, kita fikirkan, dan kita lakukan semua lillah saja. Hanya Allah yang spesial dalam salat kita, yang lain tidak.